Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidayatan pertama-tama Waalaikumsalam. nashkur ilallah ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan, yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, hatta nastati an naltaqiya ma'akum. Dengan wasilah ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Zoom meeting An-Nahwu dengan Prof. Sarip pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan ila habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan sekalian, rekan mahasiswa, supaya tidak menyita waktu, kita langsung saja kepada pemateri Prof. Dr. Sarip Hidayat. Mangga Prof. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mudah-mudahan kita sehat semua di hari ke-11 Ramadan ini. Amin. Nah, pada hari ini kita akan bicara fi'il mu'tal akhir. Ya. Sekali lagi akan bicara fi'il mu'tal akhir. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita bicara yang berkaitan dengan isim mu'tal akhir. Hari ini fi'il mu'tal akhir. Jadi pada nahwu yang paling berperan dalam i'rab adalah huruf akhir. Ya. Karena itu di sini akan kita lanjutkan bicara bagaimana fi'il itu. Kita mengetahui dari fi'il mudhari itu mu'rab. Fi'il itu hampir semua mabni, fi'il madi mabni, fi'il amar mabni. Sementara fi'il yang mu'rab adalah fi'il mudhari, dan itu pun ada beberapa ketentuan. Ada fi'il mudhari yang tidak yang mabni. Hari ini kita bicara tentang fi'il. Taksimul fi'li ila shay'il akhir wa mu'talil akhir. Coba pada slide selanjutnya. Nah, al-fi'il mudhari al-mu'tal akhir. Nah, ini ada, silakan pada slide ini ada kesalahan, ada al akhirnya loncat ke depan, yang akhir yang depan itu mestinya di belakang ya. Jadi bacanya taksimul fi'li ila shay'il akhir wa mu'talil akhir. Fi'il terbagi atas fi'il sahih akhir dan fi'il mu'tal akhir. Dalam tinjauan kualitas huruf dikenal ada dua macam yaitu huruf sahih dan huruf ilat seperti yang kita ketahui ya. Huruf ilat terdiri adalah alif, waw dan ya. Dan huruf sahih adalah huruf-huruf lain selain dari ketiga huruf itu. Dalam tinjauan lain, huruf ilat disebut huruf mad. Mad ya, huruf pemanjang seperti kita mad ya di dalam tajwid. Kemudian disebut juga dengan huruf lin. Yaitu lin itu diftong yang seperti kalau ya sebelum fathah, sebelumnya fathah, atau waw sebelumnya fathah. Dan huruf ziyadah, ada huruf mereka itu tiga huruf ini sebagai huruf ziyadah tambahan. Ya, dalam ini sekarang huruf wa huruf illah wal maddi tsumma lini wa ziyadah. Fi'il dalam tinjauan kualitas huruf dapat dibagi dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Satu fi'il yang disebut dengan fi'il sahih akhir. Ya. Yaitu fi'il yang huruf akhirnya terdiri atas huruf sahih. Seperti kata fataha, yaftahu, alima, ya'lamu. Ha ujungnya dan mim ujungnya. Tapi yang kedua adalah fi'il mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir yaitu fi'il yang huruf akhirnya terdiri atas salah satu dari tiga huruf ilat. Seperti kata da'a yad'u. Da'a yad ujungnya alif. Asalnya waw sebenarnya itu. Rama yarni. Goza yakzu dan lain sebagainya. Jadi ini adalah fi'il yang mu'tal. Ada dua. Kita akan bicara hari ini tentang fi'il mu'tal ini dan i'rabnya. Slide selanjutnya silakan. Al-fi'lul mu'tal akhir wa makan akhiru alif aw ya. Alif aw waw aw ya. Fi'il mu'tal akhir itu adalah fi'il yang akhirnya alif atau waw atau ya. Wa tusamma hadhil ahruf tsalatsa bi harfil illat, dan tiga huruf ini disebut dengan huruf illat. Al-fi'lus sahih akhir wa ma lam yakun akhiruhu harfan min harfil illati tsalatsa. Jadi fi'il sahih akhir adalah fi'il yang akhirnya bukan huruf ilat yang tiga ini.
Tadi sudah saya jelaskan. Pada slide selanjutnya ada contoh. Silakan slide selanjutnya. Ya, ada. Coba kita baca. Lihat. Alqat sayyadu sabakatah. Lihat kata alqa. Ujungnya alif. Alif di suratil ya. Kemudian da'al maridu ke bawah. At-tabiba. Da'a. Ini. Ilmu dan ujungnya alif. Yalqa. Al-musiu jaza. Yalqa. Itu alif juga. Nah ini alif. Kelompok yang kedua sebelah kirinya. Khasya Muhammadun Rabbah. Khasya itu ujungnya ya. Ini fi'il ini mu'tal akhir. Abghi ujungnya ya juga. Abghi ridal walidain. Kemudian yabnil bana'u masjidan. Yabni, lihat yabni itu ujungnya alif ya juga. Coba lihat ke bawah sarwa ar-rajulu. Sarwa ar-rajulu. Tasfu as-sama'u. Sarwa ujungnya waw. Tasfu ujungnya waw. Yadnu fasul syita, yadnu ujungnya waw. Ini huruf. Ini fi'il mu'tal. Tapi lihat yang ujung. Azlamal makanu. Azlama ujungnya mim. Nah ini yang akhir ini sahih akhir. Ittaqodal misbah. Ittaqoda ini juga sahih akhir. Yastahimu al-ghilman. Yastahimu juga yang sahih. Jadi 3 kelompok yang 1, 2, dan 3 itu mu'tal. Yang 1 ujungnya alif. Yang 2 ujungnya ya. Yang ketiga ujungnya tetapi yang terakhir itu sahih akhir dan ujungnya semuanya huruf sahih. Mim, dal, dan mim lagi. Coba slide selanjutnya. Kita lihat i'rabnya sekarang. Al-fi'lul mudhari al-mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir ini i'rabnya ini. Fi'il mudhari mu'tal adalah fi'il mudhari yang huruf dasar akhirnya tadi atas salah satu dari huruf ilat yang tadi saya sampaikan. I'rab fi'il mudhari mu'tal akhir pada posisi roh marfu yaitu dirofakan. Misalnya kalau menjadi fa'il, ya, kalau fi'il itu bukan fa'il ya. Kalau tidak ada sebelumnya huruf yang menasobkan atau menjazmkan, ditandai dengan dhammah muqaddarah pada alif. Waw atau ya. Jadi pada seperti tadi nanti akan saya jelaskan pada posisi mansub ditandai dengan fathah muqaddarah. Jadi fathahnya juga tidak jelas. Yang diperkirakan saja. Dan alif, ini pada alif. Dan fathah zahirah pada ya. Jadi pada nasab itu muqaddarah semua pada waktu posisi rafa, posisi jar. Posisi jazam. Tapi posisi nasab dengan fathah zahirah. Pada posisi majzum dijazmkan. Kita tahu bahwa Arabnya rofa, berarti kalau fi'il rofa, nasab, jazam. Jadi jaz untuk isim, jazam khusus untuk fi'il. Lihat pada posisi ini. Pada posisi majzum dijazmkan ditandai dengan penghilangan huruf akhir. Jadi huruf akhirnya hilang. Kita lihat pada slide selanjutnya. Coba perhatikan. Slide selanjutnya, fi'il mu'tal akhir posisi marfu. Silakan. Slide berikutnya. Pada posisi, lihat. Fi'il mu'tal akhir posisi marfu. Nah, yarmil waladu al-hajar. Anak itu melempar batu. Yarmil waladu al-hajar. Coba perhatikan kalimat yarmi. Posisi marfu. Mengapa? Karena tidak ada amil yang menuntut nasab di depannya. Tidak pula ada amil yang menuntut jazam. Jadi tanda rafanya seharusnya dhammah. Yarmiyu. Ya. Tetapi huruf ilat atau ya itu tidak bisa menerima dhammah. Berat rasanya. Karena itu dhammahnya hanya bersifat muqaddarah diperkirakan pada huruf ya. Yarmi itu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya. Gitu. Coba lihat yang kedua. Yad'us sabiyu abahu. Anak itu memanggil ayahnya. Yad'u. Perhatikan kata yad'u.
Yad'u ini berakhir dengan waw. Tadi yarmi berakhir dengan ya. Tapi yad'u berakhir dengan waw. Posisinya marfu juga. Karena tidak didahului oleh salah satu dari yang merofakkan, yang menasabkan, atau menjazamkan. Tanda rofanya seharusnya dhammah. Tetapi ini huruf ilat waw itu tidak bisa jadi yad'u, nggak bisa itu. Karena terlalu berat. Jadi hanya tandanya muqaddarah saja. Sekali lagi, tandanya adalah muqaddarah. Dhammatun muqaddarah. Yad'u itu fi'lun mudhari'un, fi'l mudhari' marfu'un dirafa'kan, wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dhammatun muqaddaratun alal wawi. Ya. Dhammah yang diberikan pada waw. Ya. Baik, kita lihat selanjutnya. Sekarang pada posisi mansub. Silakan pada slide selanjutnya. Nah, pada posisi mansub lihat. Awaddu ayyataghazzal gulamu. Awaddu ayyataghazzal gulamu. Lihat, perhatikan ini kalimat ayyataghazza, an yataghazza. Jadi fi'il ini didahului an. Kita sudah tahu kalau fi'il didahului an itu nasab. Berikutnya. Posisinya ini mansub kata yataghazza ini. Karena didahului oleh amil yang menuntut nasab, yaitu an. Kata an nasab, menasabkan. Tanda nasabnya seharusnya fathah kan. Jadi tidak bisa ayyataghazza a. Alif itu selamanya tidak ada fathah dhammah kasrohnya. Jadi alif itu sukun selamanya. Karena itu di sini berat untuk menerima fathah. Nah, itu tanda nasabnya adalah fathatun muqaddaratun alal alif. Yataghazza itu alif ya, bukan ya. Karena itu tidak boleh pakai titik. Lihat kata yataghazza ini an yataghazza. Jadi karena didahului an maka nasab. Jadi yataghazza kalau kita i'rab, analisis i'rabnya yataghazza adalah fi'lun mudhari'un mansubun. Dinasabkan dengan an, mansubun bi an. Wa alamatun nasbihi fathatun fathah muqaddarah. Diperkirakan alal alif. Ini pun tidak bisa. Coba lihat kata yang contoh selanjutnya. Ya surni ayasfuwal jawu. Ayasfuwa. Coba lihat. Lai ashtahya apa'am. Lihat, perhatikan kata ayasfuwa dan lan yashtahya. Ada an, ada lan. Itu sama dengan amil nawasib namanya. Kedua fi'il mu'tal ini, yaitu yasfu dan yashtahi, yang satu berakhir dengan waw, yasfu, dan lainnya yaitu yashtahi berakhir dengan ya. Posisi keduanya mansub karena didahului oleh amil yang menasabkan, yaitu an dan lan. Tanda nasabnya fathah zahirah. Jadi kalau pada waw, kalau yang lainnya muqaddarah. Tapi pada waktu nasab, yang waw dan ya itu nasabnya dengan fathah zahirah. Coba lihat, kita baca yasurruni ayyasfal jawu lan ashtahiyat ta'am. Lan ashtahiyat yasurruni ayyasfal jawu. Saya berharap kalau udara ini bersih, segar. Kemudian lan ashtahiyat ta'am. Saya tidak selera makan. Lan ashtahiyat. Lan ashtahiyat. Ayyasfu. Jadi sekali lagi bahwa kata ayyasfu dan lan ashtahiyat itu nasabnya dengan fathah zahirah. Jadi dibacanya yasfua dan yashtahiyah. Kita lihat selanjutnya. Fi'il mu'tal akhir pada posisi majzum. Pada posisi ini kita lihat lan tansa wa'dak. La tansa wa'daka. Jangan kau lupakan janjimu. La tansa. La lam yasful jawu. Lam yasful jawu. Lam yajril ma'u. Lam yasful jawu udara tidak bersih. Lam yajril ma' air tidak berjalan. Lihat sekarang kata la tasyat sasfu dan lam yajri. Ini sin pada la tansa, fa pada lam yasfu, dan ro pada lam yajri itu bukan huruf akhir. Karena huruf akhirnya terbuang. Dalam posisi marfu kan itu
Yajri ada ayatnya. Yasfu tansa ada alifnya. Jadi ada waw alifnya, ada wawnya, ada ayatnya. Tetapi ketika jazm karena ada lam itu menjazmkan, maka ketiganya huruf akhirnya dibuang. Ya. Jadi ketiga fi'il pada 3 jumlah di atas, huruf akhirnya hilang. Alif, waw, dan ya. Karena berada dalam posisi majzum. Dan posisi sahih, akhir tanda jazmnya sukun. Tetapi pada fi'il mu'tal akhir ini, tanda jazmah namanya hazfu harfil akhir. Hazfu harfil akhir, yaitu penghilangan huruf akhir. Jadi ini harus berawalnya. Jadi isim fi'il mu'tal akhir ini, yaitu fi'il mudhari pastinya, itu kalau tanda rofaknya itu dengan, saya ulang, tanda rofaknya itu muqaddarah semua. Tapi tanda nasabnya tidak muqaddarah. Tapi tanda nasabnya itu muqaddarah satu, tapi yang lainnya waw dan ya itu zahirah. Kemudian tapi tadi pada tanda jazm, ketika ada huruf jazm di depannya, maka huruf akhirnya harus dibuang. Baik itu waw, alif maupun ya. Coba lihat pada slide berikutnya. Ya, yatagozzal gulamu. Coba perhatikan. Yatagozzal gulamu. Yatagozza ini di sini tidak ada. Ini dalam aksal bardu. Saya takut kedinginan. Aksa bardu. Aksa itu yang mudhari. Dan itu asalnya asyayu. Tidak ada domah. Limaza tansa wa'daka. Limaza tansa. Asalnya tansa'a. Ya. Jadi ini semuanya dalam punya rofa. Coba lihat yang kedua sebelah kiri. Awadu ayatagozzal gulam. Saya ingin ayatagozzal gulam. Anak itu makan pagi. An yatagozza. Tanda nasabnya muqaddaro. Yajibu an akhshal barda. Harus, saya takut harus kedinginan. An akhsha. Tidak an akhsha'a. Akhshaya. Latansa. Tidak latansa, tapi latansa. Jadi tanda nasabnya itu muqaddaro. Coba lihat yang baris kedua pada sebelah kanan. Antatadnu minal kabas. Antatadnu minal kabas. Yasful jauh. Ya'dul hisan. Ini pada posisi rofa semua. Karena tidak ada didahului dengan an, lan, atau tidak dengan lam yang menjazmkan. Tadnu, tanda rofanya adalah dhammah muqaddar pada waw. Yasfu muqaddar pada waw. Ya'du juga tandanya dhammah muqaddar pada waw. Tapi wawunya tetap sukun. Kembali sebelahnya, akhofu antadnua minal kabsi. Antadnua. Jadi pada nasab, fatahnya zahirah. Kalau pada tadnu tadi tidak bisa. Kita antadnua. Jadi huruf illat waw dan ya ketika fathah itu berat, tidak berat. Dia bisa sanggup membawanya. Ya suruni ayasfuwa terjauh. La ya'du al-hisan. Ya ya'du. Coba tapi yang bawah. Astahid ta'am. Saya ingin makan senang. Berselera makan. Astahi. Astahi itu rofa. Yajri alma. Ya'wi azibu. Ya'wi itu menyalak. Ya, menyalak anjing itu. Astahi, yajri, ya'wi. Itu semuanya dalam posisi rofa. Karena posisi rofa itu tanda domahnya adalah domah muqaddarah. Tapi ya sebelahnya. Lan astahiyat ta'am. Lan astahiyat ta'am. Lan. Jadi astahiyya, ya-nya itu harus dinasabkan dalam patah. Uhibbu ayajriya. An yajriya. La ya'wiya. Jadi kalau nasab itu waw dan ya itu bisa ditampakkan. Itu muqaddarah, tidak muqaddarah tapi zahirah. Coba pada waktu jazam, pada posisi selanjutnya. Lam yatagodda al-gulam. Yatagodza asalnya ada alifnya, tapi alifnya dibuang. Dalam posisi jazam. Ada lam aksha, asalnya aksha dibuang, alifnya, ya-nya, tansa alif juga dibuang. Coba latadnu, asalnya tadnu ada wawunya, tapi dibuang wawunya ketika ada la. Latadnu nilai hara.
Tapi kita ada lam dalam kasful jawu. Lam ya'dul hisanu, ya'du asalnya. Ada wawunya, sekarang wawunya hilang. Coba ashtahi asalnya yang nomor 7. Lam ashtahi. Hilang ya-nya. Lam yajri, lajri asalnya. Jadi lam yajri. Ya'wi. Maka sana ada lam ya'wi. Jadi semuanya pada posisi jazam, huruf akhir pada mudhari itu mahzuf, dihilangkan. Nah, di al-fi'il mutal akhir yurfa'u bi dhammatin muqaddara. Ini kaidahnya. Fi'il mudhari mutal akhir dirofa'kan dengan muqaddarah pada alif, wawu dan ya. Wa yunsabu bi fathatin muqaddarah 'alal alif, dan dinasabkan dengan fathah muqaddarah pada alif. Wa dhahirah 'alal wawi, tetapi pada wawu dan ya fathahnya zahirah. Yujzamu bi hazfil akhir, dan dijazamkan dengan pembuangan akhir, yaitu huruf illat. Dan ini simpulannya tentang i'rab fi'il mudhari mutal akhir. Dirofa'kan dengan dhammah muqaddarah pada alif dan ya, dinasabkan dengan fathah muqaddarah pada alif dan fathah zahirah pada wawu dan ya. Dijazamkan dengan hazfu harfil akhir, yaitu penghilangan huruf akhir pada semua, ya, pada wawu, alif dan ya. Barangkali itu yang untuk hari ini materi utamanya, ya. Silakan kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Dan ini perlu betul-betul dicari beberapa contoh lain. Jadi kata-kata ini tidak hanya terbatas pada kata ini. Yad'u, koza, yagzu, da'a, yad'u, dan say. Pada ya, misalnya seperti Roma, Yarmi, dan lainnya. Kemudian pada contoh lain, pada alif, itu juga banyak contohnya. Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Alhamdulillah pemaparan dari Prof terkait materi pada kesempatan kali ini, yaitu membahas tentang fi'il mu'tal akhir. Tadi ada marfu, mansub, dan majzum. Rekan mahasiswa dan mahasiswi sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Unpad, barangkali ada hal yang ditanyakan terkait tadi materi yang sudah disampaikan. Ini sangat luar biasa dan kesempatan yang langka. Mangga, Adit dan kawan-kawan. Sambil menunggu pertanyaan dari mahasiswa nih, Prof, ada yang penasaran katanya. Ya. Kenapa dalam fi'il itu tidak ada pembagian majrur atau mahfud, khafad, dan itu terdapat dalam isim saja? Ya. Jadi kenapa, Prof? Ya, jadi bahasa ini artifisial. Bagaimana pengguna bahasa, yaitu orang Arab. Jadi pada fi'il khususnya itu hanya mengalami 3 i'rab. Rafa, nasab, dan jazm. Jazm itu khusus untuk fi'il. Karena huruf jazm hanya masuk pada fi'il. Tidak ada huruf jazm, misalnya huruf jazm seperti lam. Masuk pada isim. Ada tidak lam kitab? Ada. Misalnya, in kitab nggak ada. In madrasah tidak ada. Jadi semuanya masuk pada fi'il. Lam yajri, lam yaktub, lam ya'lam, lam yakhruj. Nah, jadi lam huruf jazmnya masuk pada fi'il, tidak masuk pada isim. Tetapi pada isim tidak ada jazm. Rafa, nasab ada, dua-duanya di isim dan fi'il. Tapi pada isim hanya ada jar, karena huruf jar masuknya pada isim. Misalnya kata fi, tidak ada fi yaktubu. Masuk pada fi'il, isim, fil kitabi, kan? Karena huruf jazm masuk pada fi'il dan huruf jar hanya pada isim. Itu penyebabnya, ya. Mudah-mudahan jelas ya. Baik, ya, sangat jelas sekali jawabannya, Prof. Baik, rekan-rekan mahasiswa,